Beng beng kalimatku beng beng bengkong di tengah sawah wah wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat sore, selamat malam. Saya selalu berdoa buat teman-teman yang menonton atau yang tidak menonton sehat selalu, sebab kita harus jaga kesehatan di masa pandemi ini dan selalu mengatakan we love you Indonesia, ya enggak? Di samping saya ada satu orang yang awalnya dia sebagai rapper sangat rapper. Saya akan kobok dia lebih dalam sebagai testimoni karena setiap orang walaupun hidupnya di Sanggar punya perjalanan hidup sendiri. Dia ada di Sanggar Seni Musik. Jadi kita akan bahas apa yang pernah diobrolkan. Ngobok ngobrol oke, yang santai, yang ringan dan santun. Alright? Nanti akan kembali lagi. Kembali dengan ngobok ngobrol oke, obrolan santai dan ringan. Dan tentu saja ngobok ini membahas obrolan yang sering terjadi di lingkungan kita sendiri. Saya sekali lagi perkenalkan teman, sahabat, dan adik saya. Ini dia. Namanya siapa? Kenalin diri lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernard Heckenbooker. Saya pertama kali masuk ke Sanggar Slogi itu sekitar tahun 2006 lah. Udah di situ dulu. Ya. Pertanyaan pertama dari saya. Siap. Kenapa kamu dengan saya berbeda? Misalkan saya mah ganteng, kamu mah enggak. Misalkan itu kan ada sebuah perbedaan. Itu faktor. Ya itu perbedaan itu harus jelas kita sampaikan. Apakah kamu ada keturunan? Misalkan apakah kamu mixed blood? Misalkan tolong ceritakan dulu. Kebetulan papa almarhum itu punya darah Jerman Belanda. Sebenarnya gak ada Belanda sih kan. Oh iya. Jerman Belanda, Aceh, Semarang, Bandung juga ada gitu. Jadi Heckenbooker itu nama PAM. Heckenbooker. Heckenbooker itu nama PAM. Nama PAM. Jadi Bernard Heckenbooker adalah seorang yang pernah mempelajari namanya nge-rap pada zamannya di era lagu-lagu 80 ya 90 2000. Kemudian dia pernah juga long trip. Kemudian long trip itu pergi jauh main band, kemudian round trip berputar-putar, mulai dari Bali, Jakarta tentu saja sampai ke Malaysia, beberapa kota di Malaysia. Jadi sekarang ada perubahan, bukan saja nge-rap tapi dia jadi penyanyi. Bukan karena nge-rap bosan, bukan, tapi pengen segala bisalah dia sekarang mau merintis jadi penyanyi. Kerjaan dia saya introducing lagi. Sering ikut bantu di manajemen, contohnya menjadi license officer di acara-acara atau di event-event seperti New Year atau event apa aja. Dan dia sudah paham itu. Jadi buat teman-teman, Bernard Heckenbooker adalah orang yang mau banyak belajar. Oke, mulai kamu ceritakan masuk tahun berapa dan kemudian apa yang kamu kerjakan selama belajar, selama bekerja, apakah nyambung nggak pembelajaran dengan pekerjaan kamu selama ini? Gitu. Ya seperti saya bilang tadi, saya masuk ke Sanggar Slogi Entertainment Workshop itu sekitar tahun 2007. Pada saat itu saya bukan siapa-siapa. Bahkan saya bukanlah orang yang pernah dilihat sama orang gitu ya. Singkat ceritanya, begitu saya masuk ke Sanggar Slogi itu ketemu dengan Ahendar. Beliaulah yang mengajarkan saya segala macam tentang prinsip hidup dan cara bermusik, bernyanyi. Kebetulan pada saat itu Ahendar menyuruh saya sebagai seorang rapper. Dan lagu yang pertama di PR ini itu saya masih ingat tuh, lagu itu adalah Honeymoon Day, Return to the Trees, sama Evan Gomez. Itu dulu di situ dulu ya. Itu lagu PR pertama belajar membawakan lagu ya. Betul. Honeymoon Day, Return to the Trees, sama Evan Gomez. Evan Gomez. Tuh kan itu yang pertama pelajaran di Sanggar saya berikan sama dia. Oke, kembali lagi sesaat. Lanjutkan tentang bagaimana perjalanan kamu dalam acara ngobok ngobrol oke, ngobrol santuy dan ngobrol yang ringan-ringan aja. Bernard Heckenbooker. Oke, kembali ke masalah kehidupan perjalanan saya dulu. Dulu di Sanggar Slogi itu banyak band banget, banyak teman-teman, terus ada 12 kalau nggak salah 12 band. Itu semua itu antara band dan band yang lain itu persaingannya ketat banget, saling memacu adrenalin itu saling ingin memperbagus suatu band. Mereka berdua itu berlomba. Nah, tibalah saatnya saya masuk ke band Byzantium pada saat itu. Yang membuat motivasi saya semakin maju adalah buat grouping itu adalah teman-teman, karena banyak kawan gitu. Di Sanggar tuh banyak teman, kita bisa berbagi, kita bisa sharing, kita bisa caring, kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling berbagi ilmu, pengalaman bekerja,
atau saling mengajari gitu, ambil ilmu dan bernyanyi. Ya, jadi pada intinya latihan bareng-bareng itu alias study club. Ya, Benar nggak? betul. Study club itu akan memberikan input output, take and give kepada sesama teman. Oke, di situ dulu ya. Kita lanjut nanti. Kembali dengan ngobrol oke, santai dan ringan, ya. Dengan Bernard Hacken Booker. Lanjutkan yang tadi ya, seperti apa coba? Ya, jadi banyak cerita lucu lah. Jadi pengalaman itu yang paling parah tuh ya. Yang pertama kali saya ngapalin lagu, kan saya kan bukan siapa-siapa, bukan penyanyi, nggak pernah ngapalin lagu. Ya, maksudnya bukan siapa-siapa tuh, kamu belum mempelajari apa sih kemampuan kamu. Ah, gitu, betul. Nah, jadi pas ngapalin lagu Return to the Trees, itu kan lagu apa ya, lagu Rakim. Begitu ngapal Utah. Yang tahu Utah? Utah. Utah adalah salah satu negara bagian di Amerika. Ya, Terus, betul. Utah itu ya. ya, Uger adalah salah satu bahasa Jerman yang disebut Uger, nongeng bahasa itu. Terus, Ya, tapi dari situ semakin lama jadi terbiasa. Jadi lama-lama ngapalin lagu karena mungkin udah terbiasa otak itu biasanya kan ciwai gitu. gitu. Tapi siapa sih yang kamu bikin style seperti ini? Maksudnya kamu tuh waktu itu zaman Pitbull ya, kamu membawakan lagu-lagu itu. Ya, itu gimana pembentukan karakter atau sebagai performer kamu? How to do that? Sebenarnya ya, waktu itu kan AA yang ngasih tahu. Ya, Jadi kalau saya ngasih tahu gini, semua orang kalau mau mencari jati diri sendiri melalui apa sih bentuk kamu, itu kan seperti itu. Saya beri masukan terus. Ya, jadi lama-lama ada apa menjadi sebuah inspirasi gitu. Jadi wah, style botak ternyata oke juga gitu. Jadi nggak semua botak itu upin-ipin gitu kan. Jadi setelah botak jadi semakin jadi aura dan membentuk bahwa karakternya terjadi gitu. Ternyata perubahan itu yang tadinya belum tentu kamu suka, kalau mencoba merubah menjadi kenyamanan, Ya, zona nyaman. Gini, coba apa Return to the Trees atau salah satu bait boleh lah, berarti 4 kalimat. Wah, itu apa aja terserah. Es la vida, cuatro pente, pistos ponte, boteliente, first rest anonte, chiquino pas, chiquino abu de ponte, alia patos kita kau ponte. Ingat, tas gitu. Ya itu, saya yakin bahwa rap itu adalah ngocoblak dengan ikut irama. Jadi saya pikir kamu pasti bisa. Apakah pernah nggak ada orang yang ngomongin penonton bahwa ketika zamannya lagu-lagu begitu, kamu mirip Pitbull atau Pitbull yang bukan itu, yang satu lagi ya? Bukan. Coba cerita, ada kisah nggak? Ada banyak. Terutama banyak itu waktu saya long trip di Malaysia. Sampai ada satu kejadian waktu di Kuching. Kuching. Jadi kamu pernah di kota mana aja di Malaysia? Saya lupa. Pertama di Sabah. Sabah itu di kota Kinabalu. Terus Sandakan, terus sama Kuching, Sarawak. Oh ya. Terus gimana? Nah, yang di Kuching jadi kan waktu itu tuh ada event BlackBerry. Event BlackBerry. Dia ada satu tamu, dia orang kayaknya Chinese lah, orang Chinese. Maju ke depan, dia bawa botol, berdiri pinggir. Di pinggir tuh gini ngeliatin saya pegang motor, kan saya takut. Saya pikir lalu di mana tinggal gitu sih. Tapi pas saya udah beres nyanyi, itu orang ngomong gini, Pitbull katanya. Oh, berarti kamu ciga berarti. Cigana. Pitbull juga saya juga. Cigana Pitbull juga kamu. Oke, itu pasti kesan-kesannya. Kita berhenti dulu sejenak karena ada tukang bakso lewat, bentar ya. Kembali dengan ngobrol oke bersama Bernard Hacken Booker. Kalau dia tadi membawakan satu bait lirik Return to the Trees, saya akan juga bawakan. Biasa saya tuh, seperti saya kalau di Malaysia ikut nge-jam gitu. Orang bertanya, ini nge-rap bahasa apa? Saya bilang ini bahasa Latin. Yang begini. Beng beng kalau gue beng beng, bengkong di tengah sawah, wahai tukang baji guru sekolah desa saban poe ngajar jarum parating ngaput. Seperti itu ya. Oke, lanjutin Bernard. Ya, jadi banyak pengalaman-pengalaman yang lucu lah, kisah-kisah perjalanan saya dulu tentang musik gitu, sampai terciptanya saya lah sekarang seperti ini itu benar-benar hanya ada di Sanggar Selogi gitu, yang bisa menciptakan seorang yang bukan menjadi siapa-siapa, from nothing to be something. Jadi maksudnya gini loh, kalau saya sama teman-teman dulu memberikan membongkar, membedah seseorang ternyata punya kelebihan, karena ada workshopnya bisa dibongkar itu kelebihan itu yang selama ini setiap orang juga tidak tahu kelebihannya. Kayak saya tuh nggak tahu kelebihannya apa, main musik enggak, nyanyi enggak, apa sih kelebihannya? Anggap aja saya tidak punya kelebihan, tapi saya punya keinginan bahwa dalam hidup itu harus ada sebuah perjuangan, baik untuk diri saya dan untuk orang lain. Nah, Sanggar itu untuk orang lain. Buat diri saya hanya membina, menemani study club gitu. Jadi kamu ketika ada perubahan merasa meyakini ternyata saya bisa nge-rap. Ketika itu zamannya banyak lagu-lagu nge-rap. Nah, setelah bergeser lagu-lagu tidak nge-rap lagi, apakah kamu udah mempersiapkan diri bahwa saya yakin bisa nyanyi, minimal nyanyi itu tidak pales. Terus kemudian kamu bisa
ada penghayatan supaya lagu itu enak didengar sama orang, seperti itu. Coba ceritakan lanjut bagaimana cara kamu belajar bersama teman-temannya, gitu. Oke, jadi sebelum saya bisa nyanyi itu, dulu waktu saya masih di Malaysia itu saya sering nyanyi di rumah, sering banyak berintrospeksi diri, menggali diri, ngaji diri gitu. Jadi nah sih orang lain bisa, saya nggak bisa gitu. Saya coba, ternyata ketemu, ternyata saya tuh nggak boleh di nada rendah, goyang kalau nada rendah. Nah jadi banyak inspirasi juga di Sanggar, vokalis inspirasi saya seperti Flamel, Ijal, Flamel, terus sama Gigs Coppola, mereka itu benar-benar Jabir juga, mereka Roni itu Slogi ya banyak semua vokalis itu yang sering banyak ngasih pemasukan gitu, tanpa mereka sadari mereka tuh ngasih pelajaran buat saya. berarti manfaat. Manfaat banget. Jadi banyak the man behind the gun, artinya orang-orang di belakang kamu tuh banyak juga yang support, memberi inspirasi. Iya betul. Ya itulah, kamu harus menyadari itu. Saya juga banyak orang-orang di belakang saya yang ikut support saya. Jadi Bernard, yang saya mau tanyakan satu lagi, kenapa kamu betah berhubungan dengan Sanggar? Apa masalahnya dengan Sanggar sehingga kamu betah gitu? Lebih kepada masalah jiwa sih ya. Tidak menutup kemungkinan, karena selama saya di Malaysia juga, walaupun saya Kamu di Malaysia berapa tahun? 5 tahun ya. Oke. selama saya di Malaysia juga tetap aja saya selalu mantau gitu, si Ahner gimana kabarnya, perkembangan Sanggar gimana, saya selalu cek gitu. Kadang-kadang kan saya suka WA juga kan, tanya kabar gimana gitu. Jadi lebih kepada ikatan batin. Tapi itu ada manfaatnya nggak buat diri kamu? Ada banget. Ya, jadi silaturahmi tanpa batas. Oke, kita ngopi dulu dong, ngopi. Ya, istirahat sejenak ya. Kembali dengan ngobrol, oke? Hal-hal yang biasa dibahas oleh Anda semua, oleh teman-teman, kita bahas lagi. Jadi kalau ada yang mau memberikan judul, silahkan. Anda pernah ngebahas apa? Saya lagi ngebahas bagaimana perjalanan seorang Bernard yang udah lama meninggalkan Bandung, tinggal di Malaysia gara-gara nyanyi. Bernard, saya tahu bahwa kamu punya kakak namanya Cynthia. Itu suaranya luar biasa keren, karena dia mungkin kerja di bank dulu itu, jadi tidak serius di nyanyi. Menurut saya banyak kecocokan karena dia membawakan lagu-lagu oldies but goodies, sangat mumpuni. Tapi sekarang sayang, dia itu saya udah nggak pernah dengar lagi suaranya. Dia ada di Belanda kan? Iya, di Belanda. Dia nikah sama orang Belanda lah, ya orang Turki tapi yang ada di Belanda. Betul. Jadi salam-salam buat Cynthia. Cynthia, lu punya suara adalah, dan pilihan lagu-lagunya adalah gue banget gitu ya. Ngobrol oke bersama Bernard Heckenbooker. Lanjutkan, darah dari mana itu bisa nyanyi seperti kamu, atau mungkin mama kamu, mungkin Cynthia udah jelas suaranya bagus banget. Itu dari mana sih? Kayaknya sih dari opah pihak mama. Karena almarhum tuh senang banget nyanyi. Cuman kok saya heran, tapi kok bisa bagus gitu ya? Nah, jadi contohlah Cynthia bagus. Kalau kamu bukan dianggap tidak bagus karena kamu tidak pernah menemukan kamu itu bisa sesuatu kan? Iya, gitu. betul. Jadi itu aja. Oke, baik. Apa sih yang bagaimana kamu sebagai orang yang punya darah turunan kulit beda mana jeung urang? Sama. Ya, cuman mana mungkin ku balik clean jadi bodas ada orang. Jadi kenapa sih gitu? Perbedaan itu merasa menjadi PPG kamu tuh? Apa tuh? Polos polotong goblok itu misalkan enggak ya? Enggak, biasa-biasa aja. Biasa aja. Nah, jadi kamu real orang Sunda aja, orang Bandung Sunda, aja. orang Bandung. Dari Karawang saya kok. Oke, kita lanjutkan. Perjalanan itu tadi, apakah kamu masih ingat setelah kembali dari Malaysia kamu datang lagi ke Sanggar? Kamu sekarang berjuang ingin belajar bernyanyi dengan lagu-lagu yang bermacam-macam, betul kan? Betul. Nah, apakah itu menginspirasi orang lain juga sih? Kalau belajar tanpa batas. Ya, sepertinya sih gitu. Sekarang ada program apa kamu dalam hidup ke depan? Oh, kamu sudah nikah ya sekarang? Udah. Ya, sudah nikah. Ya. Dia adalah suami dari Vita Flusia Flamel. gitu ya. Jadi kamu selanjutnya mau nyanyi itu, kenapa nggak mau belajar jadi MC atau belajar jadi MC? Saya tuh sering grogi yang depan kamera teh gitu. Kamera itu adalah sebuah makhluk sejuta mata. Iya, tak jadi itu jadi grogi. Jadi kamu seperti lihat gelas. Nah, Ini sejuta lautan air bisa diminum oleh siapapun, tapi kamu fokus bahwa ini minuman untuk gua. Padahal ini minuman air ini untuk sejuta umat juga. Jadi kamu fokus itu yang di gelas itu untuk gua. Nah, kamera itu untuk gua sekarang ini. Padahal kamera itu nanti ditonton oleh mungkin 1.000 orang atau berapa ribu orang gitu ya. Jadi fokus ke situ maksudnya. Oke. Selanjutnya, sekarang lagi belajar lagu apa nih? Membawakan lagu apa? Mengcover lagu apa? kayak lagu-lagu pop saya coba bawain gitu, lagu pop dari klasik rock, klasik disco gitu. Jadi masih belajar lah, tahap belajar.
It's okay, belajar juga. Kalau memang serius ya akan menjadi hal baik. Yang penting kan penyanyi mah tong pales. Meureun tong riweuh mikiran dari penyanyi itu yang disebut bagus ada dari sononya bagus. Iya. Ada yang dari sononya biasa-biasa aja karena latihannya luar biasa. Kemudian semacam ada tempat kursus ya, kursus vokal yang buat saya itu keren banget. Pak Aji S. Saputra itu di Bandung, wah luar biasa itu. Produknya itu keren-keren gitu. Karena dia mendidik dengan khusus untuk penyanyi gitu. Makanya kalau kamu punya saudara, punya apapun lah kenalan. Kalau kuliah tuh di Sekolah Tinggi Musik Bandung, Kang Buki itu juga pola pikirnya bagaimana menciptakan mereka mengenal musik bukan jadi sebagai pengajar, dengan musik bisa mencari rezeki gitu loh. Nah, ada pola ke sana. Begitu mungkin. Walaupun kayak Pak Aji S. Saputra itu seperti anak buahnya itu adalah juara-juara festival gitu seperti Asia Bagus. Kemudian kemarin yang di Jerman itu ada anak didiknya gitu yang juara di Jerman itu. Jadi teman-teman begini ya, kita kembali ngobrol sama Bernard. Orang yang biasa-biasa aja kita mah meureun. Ya biasa. Kamu ada kursus itu boga duitnya. Nggak boga duit. Mahal ya? Mahal, lain mahal sih sebetulnya mah enggak kan itu boga duit mah boga duit we. Jika saya tuh boga duit we. Mungkin itu ngalor ngidulnya ngobrol sana sini, ngobrol oke. Jadi nanti akan kembali setelah ada iklan dari saya sendiri. Ya, oke, sampai jumpa lagi di berikutnya. Kembali dengan ngobrol oke bersama Bernard Heckenbuka. Bernard, beri contoh kamu main di misalkan 2 kota di Malaysia. Apa sih tanggapan mereka sebenarnya terhadap band Indonesia? Oke. Kita bahas dari 2 kota ya. Pertama dari Kota Kinabalu sama Sarawak. Antusias mereka itu, jadi gimana ya? Jadi mereka teh mendewakan band Indonesia. Oh begitu ya. Jadi benar-benar mereka tuh antusias sama band-band orang dari Indonesia. Padahal mereka untuk night flight-nya biasanya band-band dari Filipina kalau nggak salah ya sudah hampir 20 tahun berapa gitu. Selama itu band Filipina memang sudah menjadi dominasi di sana gitu. Tapi setelah kamu ke sana gitu, mereka suka sama band Indonesia. Suka. Bahkan tiap hari penuh. Yang hebohnya disandarkan itu sampai table-table dari mana entah berantah sampai masuk ke dalam tiap malam. Jadi band Indonesia menggeser posisi band Filipina pada saat itu. Pada saat itu ya. Kebanyakan rata-rata kadang-kadang misalkan dalam cara entertainnya kadang-kadang juga bahasa Inggrisnya agak sedikit kaku. Mayoritas misalkan mau ngomong, oke, mau istirahat, we have break for couple minutes, don't go anywhere, seperti jangan kemana-mana tuh, orang bakal kembali gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu ngomong-ngomong gitu dipelajari. Jadi misalkan till then tonight, see you tomorrow, misalkan kayak gitu. Tapi mereka tetap suka. Tetap suka. Bahkan mereka tuh lebih banyak suka. Jadi secara profit juga band Indonesia bisa mengangkat venue itu. Jadi revenue-nya jadi bagus ya. Jadi bagus. Jadi contoh kamu adalah Sanggar mengirimkan band ke Malaysia adalah kamu dulu dan kawan-kawan waktu itu ya. Ada Aji juga, Aji yang sekarang di Slogi gitu. Dulu pertama orang yang masuk ke Malaysia dan terus dipanggil di kota ini dipanggil, luar biasa. Itu apakah jadi sebuah kenangan? Bahwa Slogi sudah memberikan pengalaman seperti itu, apakah teringat bahwa Slogi memberikan sebuah pekerjaan seperti itu, maka kita punya pengalaman seperti itu gitu. Kamu ingat nggak sih? Ingat, dan itu bahkan menjadi sejarah pribadi kehidupan saya sebagai seorang musisi kafe yang coba untuk bermain di tempat atau di negara orang. Jadi tetap kamu itu menjadikan sebuah kenang-kenangan dan rekam jejak sejarah bahwa itu tidak pernah dilupakan gitu. Bahwa kamu ya seperti saya juga kadang-kadang saya yang lupa gitu bahwa kamu itu udah kemana wanya main teh gitu, saya mah lupa gitu. Jadi teman-teman, ngobrol oke adalah perjalanan Bernard Heckenbuka yang mungkin notabene nggak tahu masuk ke Sanggar itu mau belajar apa. Nyanyi palas, karena waktu itu palas karena mungkin dia nggak tahu kalau nyanyi itu nadanya tinggi, kuduna, tapi dia merendah, gagal leongan we gitu. Jadi waktu itu, tapi saya berpikir kemudian meinteraktifkan kamu dengan banyak orang supaya ketahuan kamu tuh apa sih, kudu dibedah, kudu dibilah. Nanti kamu ditemukan gitu. Apa bagusnya? Ternyata di nge-rap dulu pertama itu bagus menurut saya sih. Oke, Bernard, sekian dulu ya, nanti sambung lagi. Oke. Kembali ke ngobrol oke. Kobok sana, kobok sini. Jadi ketahuan nanti. Sudah lama kamu berarti ya di Sanggar tuh berapa tahun jadinya? 14 tahun lah kurang lebih ya, 14 tahun dan kembali ada di sini. Apa yang membuat paling terkenang
misalkan pendidikan, study club di Sanggar, terus ternyata ada di kenyataannya gitu, ketika di lapangan. Apa kira-kira? Oh banyak. Misalkan melobi orang, bisa komunikasi aktif, atau Iya. respectable, jadi menghargai regulasi di tempat orang gitu, seperti apa? Banyak. Jadi kayak pada bilang tadi, mulai dari regulasi, mulai dari disiplin, cara menghargai, komunikasi gitu, melobi tamu, itu yang semua diajarin sama AA tuh begitu ke lapangan itu semua ada. Terjadi gitu? Terjadi langsung, dan kita udah tahu harus ngapain gitu loh. Teman-teman semua, sobat-sobat balat-balat, saya baru bertanya ini ke Bernard mengenai ini. Saya pengen tahu sebenarnya ada manfaat nggak study club itu di lapangan gitu. Saya kan belum pernah bertanya secara serius gitu. Iya ada. Tahu. Ya. Saya pengen nanya. Hah? Saya jadi pengen nanya sama AA nih. Ya boleh, nanya-nanya bebas aja, ngobrol, oke gitu. Kenapa sih Sanggar selalu dipikirin sama AA yang pertama? Yang kedua, kenapa digratisin gitu, A? Itu cerita panjang, tapi pendeknya begini. Saya dulu adalah pengamen di pinggir jalan, kemudian saya masuk teater. Ternyata saya menemukan, jadi memberikan tempat untuk merubah dirinya gitu. Jadi, nah kenapa dipikirin? Karena setelah gini lah, kalau misalkan kamu belajar gitu, kalau kamu ngurus orang, kalau kamu membina orang, bukan mencekoki dengan sebuah idealisme yang salah gitu. Membina orang, maka akan bahagia menyaksikan mereka menjadi bisa dan menjadi pekerjaan dan melahirkan rezeki. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya gitu. Kita harus mengawal pikiran-pikiran mereka. Sayang atuh mesti diajar tiba baheula gitu. Terus begitu dewasa malah keluar lewat. Kan pertama dari remaja dari belia remaja mulai belajar di sini menjadi pemuda yang tangguh etos kerjanya, kemudian menjadi dewasa, menjadi mature. Sayang kalau tidak dikawal, makanya saya beri perhatian itu gitu sebenarnya. Nah, kenapa harus gratis? Saya dulu juga punya kenang-kenangan. Saya bukan orang yang mampu secara ekonomi, tapi memberikan yang gratis itu adalah memikirkan yang orang datang ke sini mampu nggak. Nah, kalau kategorinya tidak mampu ya udahlah, silakan berlatih, ada tempat untuk berlatih. Dan tapi ujung-ujungnya anak band kan mengerti, yang sudah punya pekerjaan kadang-kadang membantu listriknya, membantu apa aja gitu yang kira-kira diperlukan untuk si pendatang baru atau anggota baru. Sebetulnya keren lah itu sebenarnya, dengan pemikiran mandiri, jadi menciptakan ekonomi kreatif, ekosistem kreatif secara person to person gitu. Inakreno, inisiatif, aktif, kreatif, inovatif gitu. Itu udah bagus. Maka saya mencanangkan 20 tahun silam, sebetulnya Sanggar Silogi kan udah 33 tahun. 20 tahun silam merencanakan bahwa bina usaha kreatif. Nah, kreatif itu kalau kamu pengen jadi MC, jadi penyanyi, kamu pengen jadi operator sound system, kamu menjadi ingin fotografi, videografi. Kita kembali ke ngobrolin kamu sekarang, visi dan misi. Kamu ingin menjalani kehidupan ke depan melalui nyanyi, melalui apa saja yang manfaat buat kamu, buat keluarga kamu. Kira-kira kamu mau sekarang itu menata bekerja keras, you have to do better than before, and then which one do you want, the red one or the white one, kamu yang memilih gitu. Jadi what do you think about the future, your life? Because life must go on. You have to change your habitual to become a good man, good singer, everything. What you prepare for that? Okay, first of all, I have to prepare myself to make myself more better than before. How to do that? Okay, of course, I practice every day, sing Every day. singing in the bathroom, while you take a bath, while you anything you want to do. I always sing, try to sing myself for make it better, because I have vision. I have vision for myself in the future, for my family. I have to buy house. Of course, for buy house, I have to try better, to working hard better. It is a possibility to do that, possible to do that. So, teman-teman semua, itu dengan Bernard Heckenbooker, salah satu teman saya di Sanggar. Umurnya jauh dari saya, tapi tetap jangan lupa, gantengnya masih ganteng saya. Dilihat dari kacamata lomari anu baheula, aya kacana geus rumut Taufik. Jadi teman-teman, demikian mungkin Bernard segitu dulu ya. Jangan terlalu panjang, ini bagian daripada rekam jejak biar disimpan nanti, biar kita punya masing-masing testimoni. Terima kasih teman-teman, mohon maaf ini ngobok ini dibuat hanya untuk share, care, and fun. Jadi tidak ada lagi. Terima kasih buat Bernard Heckenbooker. Mau salam-salam, kamu mau salam sehat selalu buat kakak kamu yang ada di Belanda. Salam-salam semua buat teman-teman semua yang nonton di sini, buat anak-anak Sanggar, buat teman-teman saya, buat teman-teman A, buat kakak saya Cynthia yang di Belanda juga. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dalam pandemi ini. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak ya, seperti saya menjaga jarak. Oke, sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bernard.